Saya pikir kalau dampaknya kepada pendapatan negara, penurunan, saya pikir ini, agak sulit dihindari ya karena, pendapatan negara ini kan, fungsi dari, keuntungan ataupun, proses produksi yang ada di dalam, industri batubara itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya harga secara global turun, otomatis royalti yang akan diterima pemerintah juga turun ya. Meskipun nanti volume volume batubaranya, kita pertahankan tetap sama. Begitu juga nanti pendapatan perpajakannya juga pasti akan mengalami penurunan ketika volume, harga batubaranya ketika harga batubaranya, maaf bukan volume, itu juga mengalami penurunan. Jadi, yang paling penting saya pikir industri batubara kita sudah kalau kita lihat, sejarahnya dalam, 10 tahun terakhir sudah cukup, berpengalaman dalam menghadapi, downturn atau fluktuasi harga batubara, itu sendiri. Kalau kita lihat sejarahnya mungkin dalam beberapa tahun yang lalu harga batubara bahkan sempat, mencapai di bawah $50 dan, perusahaan-perusahaan tambang kita masih masih bisa bertahan. Jadi kalau dalam seperti ini biasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang adalah melakukan efisiensi biaya untuk memastikan bahwa bisnis sustainability, mereka itu bisa terjaga, dengan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya pikir ini akan menjadi prioritas dari mereka. Kalau kita berbicara dari sisi level harga, memang di level harga berapa sih Pak Septian dari kalkulasi dan perspektif Anda mengenai harga batu bara ini yang masih bisa katakanlah dalam tanda kutip dikompensasi oleh perusahaan ke negara kita? Ada di berapa Pak kisarannya Pak? Iya, ini memang, pertanyaan yang agak sulit ya, karena kita akan harus melihat struktur biaya dari, perusahaan tambang di Indonesia, tambang batu bara di Indonesia secara keseluruhan ya. Tapi kalau dalam perspektif, yang kami lihat, perusahaan-perusahaan tambang besar di batu bara besar di Indonesia rata-rata sudah memiliki efisiensi yang, sangat baik. Jadi mereka bisa, beradaptasi terhadap fluktuasi harga batu bara, global. Beberapa juga, saya pikir masih memiliki kontrak, jangka panjang yang level harganya juga masih cukup baik dan itu, tentu saja akan, membantu profitabilitas mereka dan pada akhirnya juga akan membantu harga atau membantu, kontribusi terhadap, pendapatan negara. Saya pikir, seperti itu Mas. Kalau ditanya level harganya ya memang ini, masing-masing perusahaan akan berbeda-beda, tapi saya boleh, bilang bahwa kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar, mereka memiliki efisiensi biaya yang cukup baik. Dengan tekanan harga batu bara yang masih membayang ini, adakah Pak peluang revisi rencana kerja dan juga bahkan mungkin penyesuaian anggaran biaya di tengah tekanan-tekanan tadi? Saya pikir itu tidak tertutup kemungkinan ya, karena biasanya kalau nanti harganya ini terus turun ya, karena kita harus benar-benar perhatikan bagaimana, kuncinya bagaimana Eropa dan Amerika ini, bisa bisa dari perspektif ekonomi, bisa melakukan recovery secara cepat terhadap, penanganan kasus ini. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, saya rasa, support harga terhadap, komoditas-komoditas utama kita akan cukup baik. Tapi kalau itu tidak ada kepastian dan masih cukup lama, saya perkirakan itu, level harganya akan bisa mengalami tekanan lebih lanjut.